Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari senantiasa kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengakui di dalam hati kita betapa banyak nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berusaha melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan berusaha meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai batas umur. Semakin lama semakin bertambah umurnya. Semakin lama ia akan semakin tua dan semakin keriput, semakin jelek wajah dan fisiknya. Namun beda dengan dunia, beda dengan bumi yang kita pijak hari ini. Dunia ini, bumi ini, ibarat semakin tua umurnya, maka semakin menarik di mata kita, semakin menggoda nafsu manusia, semakin banyak orang untuk bisa meraih apa dan semua yang diharapkan ketika hidup di dunia ini. Baik itu berupa harta benda yang bertumpuk, baik itu jabatan, hewan ternak, dan lain sebagainya. Ketertarikan manusia terhadap dunia ini telah disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya. Surat Al-Imran ayat yang ke-14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri
wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, baik itu berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, juga berupa kuda-kuda pilihan, hewan ternak, juga sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang beriman dan orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus bisa memilih dan memilah mana-mana kebutuhan dunia yang kita perlukan dan mana-mana tujuan hidup yang hakiki yang akan kita raih untuk masa depan. Tentunya orang beriman adalah lebih mementingkan tujuan akhirat dibanding dengan dunia yang bersifat fana ini. Sehingga di dalam surat berikutnya, ayat berikutnya, yaitu Ali Imran ayat yang ke-15, Allah melanjutkan firman-Nya. Qul unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam jannah dan pasangan-pasangan suci bagi mereka serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ali Imran ayat yang ke-15. Demikianlah Allah mengingatkan kepada orang yang beriman dan bertakwa agar tidak silau dengan indahnya dunia, tidak menghalalkan segala macam cara untuk meraih apa yang diharapkan ketika hidup di dunia ini. Namun Allah memberikan satu peringatan bahwa jannah, surgalah tempat yang terbaik dari apa yang kita anggap indah di dunia ini. Jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat berikutnya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-16. Siapa mereka yang dijanjikan Allah untuk masuk ke dalam jannah dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya? Yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-16. Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 ini Allah menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang mereka akan dijanjikan Allah masuk ke dalam jannahnya. Yang pertama, ya Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, juga para malaikat, hari kiamat, dan iman pada takdir. Inilah syarat utama agar kita bisa digolongkan Allah ke dalam golongan ahlul jannah. Yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah dan iman-iman yang lain, yaitu hal yang gaib yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran.
Yang kedua, Allah mengatakan, yaitu faghfir lana dzunubana, yaitu orang-orang yang meminta ampun pada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Manusia tentunya tempat dosa dan kealpaan, dan orang yang beriman tentunya merasa punya dosa. Oleh karena itu bibirnya, lisannya akan dipenuhi dengan istighfar di setiap saat dan keadaan. Yang ketiga, ciri yang ketiga yang dijanjikan Allah jannah adalah waqina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa agar dilindungi dari azab neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengkabarkan bahwa kita apabila mau berdoa kepada Allah meminta jannah 3 kali, maka jannah pun akan berdoa pada Allah agar dia masukkan ke dalam jannah. Juga apabila seseorang berdoa kepada Allah 3 kali, minta dilindungi dari api neraka, maka neraka pun ikut berdoa kepada Allah agar orang itu benar-benar dijauhkan, dilindungi Allah dari azab api neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, beliau bersabda, man sa'alakallah al-jannah salasa marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man minan nari salasa marrat qalatil annar Allahumma ajirhu minaris tajaro. Yang artinya, barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan apabila barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka pun akan berdoa, ya Allah, lindungilah dia dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah ciri yang ketiga, yaitu orang-orang yang selalu berdoa agar kita dilindungi Allah dari siksa api neraka. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Doa itu sering kita ucapkan mungkin dalam bulan Ramadan, dan sebaiknya kita juga biasakan doa itu di setiap kesempatan, di setiap habis sholat minimal 3 kali, agar kita benar-benar dijaga Allah dari siksa api neraka. Yang keempat, yaitu as-sabirina. Orang yang dijanjikan Allah masuk jannah adalah as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, juga sabar ketika mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang Allah janjikan masuk ke dalam jannah adalah wasodikina, orang-orang yang benar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan, yakni percaya kepada apa yang diberitakan kepada mereka berkat iman mereka, yang hal ini direalisasikannya dalam sikap berteguh hati dalam mengerjakan amal-amal yang berat. Berat di sini mungkin subjektif. Ada yang mungkin berpuasa merasa berat, ia akan berusaha walaupun berat, ia tetap melaksanakan berpuasa. Walaupun dia mungkin sholat lain, bangun malam sangat berat, sangat dingin, maka ia juga taat melakukannya walaupun amal itu terasa berat baginya. Dan yang keenam adalah wal qanitina, yaitu orang-orang yang taat. Yang ketujuh, yaitu wal munfikina, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, yaitu menafkahkan sebahagian dari harta mereka di jalan ketaatan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Juga mereka biasa bersilaturahim, amal takarub, memberikan santunan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Inilah ciri yang ketujuh, orang-orang yang termasuk munfikina, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, yang kedelapan,
ciri orang yang dijanjikan surga oleh Allah adalah wal mustakfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang mengucapkan istighfar di saat atau di waktu sahur. Dia terbiasa bangun malam, kemudian sebelum fajar menyingsing, sebelum adzan subuh, ia terbiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Fastabiqul khairati aqulu qouli hada astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib hanya akan menggarisbawahi bahwa paling tidak ada 8 tanda orang bertakwa yang dijanjikan Allah akan mendapat pahala berlimpah masuk ke dalam jannahnya. Yang pertama, orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Yang kedua, orang yang minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, orang yang berdoa agar dilindungi Allah dari azab neraka. Yang keempat, orang-orang yang sabar. Yang kelima, orang-orang yang benar. Yang keenam, orang-orang yang taat, qanitina, taat. Orang yang ketujuh, orang-orang munfikina, yaitu orang-orang yang terbiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir adalah orang-orang yang terbiasa memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Demikian simpulan dari khutbah di siang hari ini. Semoga ke-8 sifat tersebut dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat nanti, dengan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.